Halo Kesatria Jingga. Selamat datang di Day 2 Excursion 2021. Wah, senang banget nih akhirnya bisa ketemu Kesatria Jingga di Day 2 Excursion 2021. Sebelum melanjutkan acara, di sini aku Ebi Dan aku Fadel selaku MC di Day 2 ini dengan senang hati akan mengajak kalian untuk bertemu dengan 6 LKM yang tentunya keren-keren. Emang di acara Day 2 ini bakal ada siapa aja sih, Del? Jadi penasaran banget nih. Jadi di Day 2 ini kalian akan bertemu dengan seluruh himpunan mahasiswa jurusan yang ada di Tanah Jingga. Tahu kan Bi apa aja? Oh, kalau itu tahu dong pastinya. Berarti di Day 2 ini kita bakal ketemu Himasigi, Himapsi, Himanika, Himapolitik, Himahi, dan Himap ya. Wah, pasti bakal seru banget nih. Nah, bener banget. Ini juga merupakan hal yang penting buat kawan Jingga agar mengetahui tentang himpunan di setiap jurusan kalian masing-masing. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita tampilkan himpunan mahasiswa jurusan yang ada di Tanah Jingga. Selamat menyaksikan. Himapsi UB merupakan sebuah organisasi yang menaungi dan menghimpun seluruh mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya dengan berasaskan kekeluargaan dan profesionalitas. Kabinet Semeru memiliki arti sinergi, mimpi, dan kreasi yang terbarukan. Filosofi yang cocok antara mimpi, keinginan, rencana dengan aksi, dan perwujudan supaya bisa menjadi nyata dengan cara yang baru dan yang menarik. Dengan harapan, semoga kedepannya Himapsi 2021 dapat mewujudkan hal-hal tersebut. Visi Kabinet Semeru yaitu menjadikan Himapsi UB sebagai tempat berproses yang inovatif, produktif, adaptif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, ada misi di Kabinet Semeru. Yang pertama adalah kekeluargaan, dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis dan juga profesional. Yang kedua adalah inovatif, dengan mendorong dan juga mengapresiasi pengurus untuk menyampaikan idenya dan menerapkannya selama masa kepengurusan. Untuk misi yang ketiga adalah produktif, yang berarti menggali serta meningkatkan potensi dan prestasi mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk misi yang keempat adalah adaptif, yang berarti dapat beradaptasi di berbagai macam situasi dengan berasaskan komunikasi aktif serta musyawarah mufakat. Untuk misi yang kelima adalah bermanfaat, program kerja yang dilaksanakan oleh Kabinet Semeru Himapsi UB 2021 dapat bermanfaat untuk anggota pengurus Himapsi Universitas Brawijaya dan masyarakat. Badan Pengurus Harian merupakan pengurus inti dari himpunan mahasiswa psikologi itu sendiri, yang terdiri dari ketua himpunan, wakil ketua himpunan, sekretaris himpunan, dan bendahara himpunan. BPH bertanggung jawab terhadap segala bentuk program kerja dan pelaksanaan kegiatan Himapsi secara keseluruhan. Program kerja Himapsi 2021, Ruang Inovasi, Probin Maba dan Gathering, Psychology Anniversary, Sidang Istimewa, Psychocamp, Pilkah Himapsi, dan Musyawarah Besar. Selanjutnya, Sekretaris Himpunan bertugas untuk membantu Ketua Himpunan dalam hal administrasi, seperti surat menyurat ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan administrasi dalam suatu organisasi. Bendahara himpunan bertugas untuk mengatur sekaligus mengelola keuangan himpunan dan bertugas untuk mengurusi masalah pembukuan terkait pemasukan dan pengeluaran. Divisi Advokesma merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam membantu mengkoordinasi pemberian informasi seputar advokasi baik dari pihak jurusan, pihak fakultas maupun pihak lain. Divisi Sosial Masyarakat adalah divisi yang bertugas untuk memberikan informasi mengenai isu-isu sosial serta isu-isu psikologis yang sedang terjadi di tengah masyarakat.
Selain itu, divisi ini juga bertugas untuk memberikan bantuan dan atau dukungan terhadap masyarakat yang sedang terdampak oleh bencana maupun isu-isu sosial lainnya. Divisi Seni dan Keolahragaan atau yang biasa disebut SKOR merupakan divisi yang memiliki tugas untuk menghimpun, mengembangkan, dan menyalurkan minat bakat mahasiswa psikologi di bidang non-akademik, serta bertanggung jawab untuk mendukung dan mengapresiasi mahasiswa yang telah berprestasi. Divisi Humas, Himapsi Universitas Brawijaya bertanggung jawab dalam menjaga hubungan eksternal, baik di dalam lingkup fisik Universitas Brawijaya maupun di dalam ataupun di luar lingkup Universitas Brawijaya. Selain itu, Humas juga bertanggung jawab dalam mengelola seluruh media sosial yang dimiliki oleh Himapsi Universitas Brawijaya. Divisi KWU atau Kewirausahaan secara umum memiliki tugas untuk membantu pendanaan dalam himpunan, seperti program kerja dan juga acara himpunan lainnya. Divisi KWU juga memiliki tugas sebagai wadah untuk membantu mahasiswa psikologi yang berminat dalam bidang kewirausahaan. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang biasa disebut Divisi MSDM adalah divisi yang fokus bertugas di bidang internal kepengurusan, seperti bertanggung jawab atas rekrutmen pengurus, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja, melaksanakan pengembangan skill internal kepengurusan, menjaga dan mempererat hubungan interpersonal antar pengurus. Halo, kami dari Divisi Keilmuan dan Pengembangan. Divisi Kembang sendiri memiliki fokus untuk mendata dan juga mengapresiasi prestasi akademik mahasiswa psikologi UB itu sendiri. Serta kita juga menghimpun, mengembangkan, dan juga menyalurkan minat bakat mahasiswa psikologi UB di bidang keilmuan dan juga penalaran seperti itu. Hima Politik dibentuk pada tanggal 5 September 2009 yang dilatar belakangi oleh adanya perasaan saling memiliki antar sesama mahasiswa dan diperlukannya wadah untuk membina kepribadian, aspirasi, kreativitas, dan intelektualitas mahasiswa ilmu politik. Dalam usianya yang relatif muda, Hima Politik telah berperan aktif dan menjalin banyak kerjasama dalam berbagai kegiatan lokal, nasional, dan internasional demi membentuk mahasiswa ilmu politik yang kritis dan berkualitas sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Lalu, inilah kami sekarang.
Perkenalkan, namaku Dandi, selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Di Himahi ini, aku ditemani dengan rekanku, Fenska selaku Ketua Himpunan. Himahi UB sendiri merupakan wadah aspirasi mahasiswa HIUB secara keseluruhan serta bertujuan mengakomodir kebutuhan anggota Himahi UB. Nah, aku dan Fenska bertanggung jawab atas hubungan internal dan eksternal serta seluruh elemen yang berhubungan dengan Himahi UB. Visi Himahi UB 2021 adalah mewujudkan Himahi Universitas Brawijaya sebagai organisasi sahabat, solutif, adaptif, harmonis, andil, bermanfaat, aspiratif, dan transparan demi terbinanya mahasiswa HIUB yang akademis, inovatif, serta berdedikasi. Halo semua, perkenalkan namaku Vivi sebagai Sekretaris Umum 1. Pada dasarnya, kami bertanggung jawab dalam pengaktifan surat yang masuk dan keluar, pendataan inventaris, dan perekapan proposal poker yang ada di Himahi UB. Halo, namaku Mafa. Aku menjabat sebagai Sekretaris Umum 2. Halo teman-teman semua, nama aku Faye. Sama seperti jabatan yang lain, Bendahara Umum juga punya beberapa tanggung jawab yang harus diampu. Antara lain bertanggung jawab atas laporan, penarikan, dan pengelolaan keuangan. Kami juga bertanggung jawab atas perencanaan anggaran biaya, pengalokasian dana program kerja tiap divisi, dan membantu anggota HI untuk mengajukan dana delegasi mahasiswa UB. Hai, namaku Belinda. Halo semua, namaku Ocha, selaku Ketua Divisi Domestic Affairs. Di sini kami bertugas mengadvokasi segala kebutuhan anggota Himahi UB dalam hal administratif, kemahasiswaan, dan akademik, baik dalam ranah internal HIUB maupun eksternal pada lingkup FISIP UB, serta berfokus pada pengembangan sumber daya mahasiswa HIUB. Hai semuanya, aku Kevin Martin selaku Wakil Ketua Divisi Domestic Affairs. Hai, perkenalkan namaku Andira. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Divisi Foreign Affairs. Kami bertanggung jawab untuk menjaga citra positif Himahi UB dan menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi di luar Himahi UB, FISIP, maupun Universitas Brawijaya. Halo, namaku Abel sebagai Wakil Ketua Divisi Foreign Affairs. Hai semua, aku Archie sebagai Ketua Divisi Fundraising. Sesuai namanya, tugas kami pastinya berkaitan dengan keuangan Himahi UB. Di sini, kami bertanggung jawab untuk membantu mendanai proker tiap divisi yang memerlukan dana yang berguna bagi Himahi UB. Halo, aku Dena, selaku Wakil Ketua Divisi Fundraising. Hai, perkenalkan aku Adam sebagai Ketua Divisi Human Resource Development. Divisi HRD mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi yang berkenaan dengan pengembangan kepengurusan Himahi UB serta memastikan keharmonisan dalam internal Himahi UB. Halo semua, nama aku Melvin sebagai Wakil Ketua Divisi HSD. Halo semua, kenalin, namaku Antui, Ketua dari Divisi Media and Information. Sesuai namanya, divisiku bertanggung jawab dalam hal mengelola media publikasinya Himahi UB, termasuk memvisualisasikan dan menyebarkan informasi. Halo, aku Monica, Wakil Ketua Divisi Media and Information. Halo, perkenalkan namaku Mafri.
Kadif dari OR atau yang nama kerennya Organizing Refreshment. Di Himahi, kami berusaha buat ngembangin potensi minat dan bakat mahasiswa HIUB di bidang non-akademik lewat proker-proker kita. Halo, perkenalkan, namaku Tera, wakil dari Mafli di divisi OR. Halo kawan-kawan, aku Dito, Ketua Divisi Research and Development Himahi UB tahun 2021. Di divisi ini, kami berusaha jadi wadah buat mahasiswa HIUB di bidang akademik supaya mahasiswa punya peran aktif yang sesuai sama Tridharma perguruan tinggi, plus punya pola pikir kritis, proaktif, tapi tetap kolektif dan suka bergotong royong. Halo rekan-rekan semua, saya Arik. Di divisi ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Divisi 1. Halo teman-teman semua, nama aku Ferdinand, Wakil Ketua 2 di Divisi R&D. Hai, aku Cinara. Di Kabinet Dharma-Dharaka, aku menjabat menjadi Ketua Divisi SA atau Social Affairs. Sesuai namanya, divisi kami ini memiliki tujuan yang berkaitan di bidang sosial, lewat menyampaikan informasi dan memfasilitasi mahasiswa HIUB dalam menyikapi permasalahan sosial, juga menanamkan kepedulian serta kepekaan terkait isu sosial lingkungan. Hola, perkenalkan nama saya Ibnu, Wakadif SA Himahi UB 2021. Wah, baru 3 HMJ aja udah keren-keren banget nih. Pasti 3 HMJ berikutnya nggak bakal kalah keren Iya, nih. Bi, bener banget. Habis ini akan ada penampilan dari 3 himpunan terakhir. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Company Profile Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya, Kabinet Harmoni Juara. Kami memiliki visi yaitu menciptakan Himasigi sebagai rumah yang harmonis, inovatif, adaptif, serta progresif. Demi mewujudkan visi tersebut, Himasigi memiliki 5 misi yang merupakan representasi dari kelima departemen yang ada di Himasigi, yaitu pertama, bersinergi dalam menjaga keharmonisan seluruh elemen yang ada di jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya. Kedua, mewadahi seluruh aspirasi mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya serta memberikan dedikasi kepada masyarakat. Ketiga, mengoptimalkan prestasi dan budaya literasi mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya. Keempat, membangun relasi serta komunikasi kepada pihak luar Himasigi UB. Dan yang kelima, menjadi media bagi mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya untuk berkreasi dan berkarya. Dan inilah kami, Himasigi Kabinet Harmoni Juara. Halo, kami dari Badan Pengurus Inti Himasigi. Kenalan yuk.
BPI terdiri dari Wamayaya selaku Ketua Himpunan, saya sendiri, Hoshi Dwi-Andika selaku Wakil Ketua Himpunan, Nada Salsabila selaku Sekretaris Umum, dan Azhara Lila sebagai Bendahara Umum. Kami memiliki beberapa tupoksi. Tugas pokok dan fungsi dari BPI adalah mengharmonisasikan seluruh elemen yang ada di Himasigi, mulai dari seluruh departemen, staf, administrasi, maupun alur keuangan. Selain itu, BPI sendiri juga memiliki beberapa program kerja unggulan. BPI menyapa, rapat kerja, serta mengurus segala bentuk RPJ dan proposal merupakan program unggulan yang dimiliki BPI. Nah, udah kenalkan dengan BPI, yuk kenalan lagi dengan departemen lainnya. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa memiliki fokus untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa sosiologi di bidang akademik serta berpikir kritis. Terdapat 2 bidang dengan tupoksi masing-masing. Yang pertama, bidang akademik, dan yang kedua, bidang penalaran literasi. Terdapat beberapa program kerja yang menjadi unggulan di Departemen PSDM, diantaranya Research Day dan juga Sosio-Akademik. Bidang penalaran dan literasi memiliki fokus pada pengembangan penalaran dan juga daya literasi, sehingga diharapkan mahasiswa sosiologi memiliki pemikiran yang kritis dan juga daya literasi yang tinggi. Bidang pengembangan minat dan bakat akademik memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya optimalisasi dan peningkatan kualitas mahasiswa sosiologi terutama dalam bidang akademik. Hai semuanya, saya Bina Suci Ramadhani. Saya di sini sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Penguatan Internal atau biasa disebut dengan Departemen Internal. Departemen Internal memiliki tugas untuk membuat jaringan dan komunikasi antar mahasiswa lintas angkatan di Universitas Brawijaya. Departemen Internal memiliki 2 fokus, yaitu program kerja teragendakan dan program kerja minat dan bakat. Nah, sekarang kita kenalin yuk dengan 2 program kerja andalan dari Departemen Internal. IPAL 2021 merupakan program kerja dari Departemen Internal yang dibuat dalam rangka merayakan Hari Jadi Sosiologi di setiap tahunnya. Fungsi dan tujuan dari program kerja ini adalah untuk mempererat silaturahmi antar mahasiswa sosiologi Universitas Brawijaya dari berbagai angkatan, juga menjadi wadah seni bagi mahasiswa sosiologi. Dan yang terakhir, sebagai kegiatan konserame yang ditujukan kepada objek tertentu. Kemudian ada Sociology Together. Sociology Together merupakan kegiatan konsolidasi dan malam keakraban mahasiswa jurusan sosiologi. Kegiatan ini ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebersamaan, kepercayaan, bangga akan identitas sebagai mahasiswa sosiologi, serta menumbuhkan rasa cinta inisiatif dan rasa memiliki akan keberadaan himpunan mahasiswa sosiologi. Halo, aku Pinkan, selaku Kepala Departemen Eksternal Himasigi FISIP UB Malang. Departemen Eksternal merupakan garda terdepan dalam hal menjalin relasi dan juga mengenalkan Himasigi ke pihak luar. Untuk itu, kita punya 2 program kerja unggulan, yaitu adalah Seminar Nasional atau Sociology Movement 2.0 dan juga kompetisi e-sport yaitu Java Championship. Hai, kenalin, aku Amir William selaku penanggung jawab eksternal yang bertanggung jawab untuk mengurus seluruh kegiatan Himasigi yang berhubungan dengan pihak eksternal dari Universitas Brawijaya. Halo, saya Muhammad Febriana Manaldi selaku penanggung jawab bidang eksternal internal Himasigi yang memiliki fungsi untuk menjalin dan menjaga silaturahmi Himasigi dengan organisasi di dalam kampus Universitas Brawijaya. Halo keluarga sosiologi, selamat datang di Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat. Saya Zevanya Fiantoni sebagai Kepala Departemen Advo Sosma. Halo, aku Peti Rastirodila, Kepala Bidang Advokasi Mahasiswa. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Dean sebagai Kepala Bidang Sosial Masyarakat. Departemen Advokasi dan Sosial Masyarakat memiliki 2 fokus. Yang pertama dalam advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, dan yang kedua dalam bidang sosma yaitu terhadap bidang sosial masyarakat dan juga pemberdayaan. Salah satu program kerja di bidang sosial masyarakat adalah program kerja Sociology Education Care, yaitu program kerja pengabdian masyarakat di bidang pendidikan. Program kerja di bidang advokasi mahasiswa adalah Hearing, yaitu program kerja yang bergerak di bidang aspirasi mahasiswa sosiologi mengenai akademik dan kemahasiswaan. Sekian dari kami, Departemen Advo Sosma.
Halo semua, perkenalkan nama saya Wahyu Maulana. Di sini saya diamani sebagai Kepala Departemen Jurnalistik yang dimana memiliki tupoksi dalam menampung karya, tulisan, serta menjadi media pengelola dan penyebaran informasi bagi mahasiswa sosiologi. Departemen Jurnalistik sendiri terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang internal dan bidang eksternal. Masing-masing dari tupoksinya itu adalah bidang internal sebagai penampung informasi dari dalam jurusan, sementara eksternal penampung informasi dari luar jurusan. Departemen Jurnalistik memiliki beberapa proker, namun salah satu prokernya adalah kelas pers, di mana kelas pers ini bertujuan untuk mengasah soft skill di bidang jurnalistik untuk mahasiswa sosiologi dan untuk umum. Sosiologi! Satu jiwa! Sosiologi! Satu jiwa! Hima FISIP UB atau Himpunan Mahasiswa Pemerintahan FISIP UB adalah sebuah wadah organisasi yang bergerak pada tingkat jurusan dan juga merupakan sebuah wadah kolaborasi dan elaborasi yang dimungkinkan untuk menggabungkan mindset-mindset atau pemikiran mahasiswa pemerintahan FISIP UB dan membangun kembali tujuan dari HIMAP atau tujuan dari mahasiswa pemerintahan itu sendiri. HIMAP akan bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari bidang kemanusiaan, kesosial interaksian, kepergerakan, dan keadvokasian mahasiswa, di mana HIMAP sendiri akan bergerak untuk menjadi sebuah wadah di mana mahasiswa pemerintahan dapat bergabung dan bersatu dan membangun kembali himpunannya atau jurusannya, memulai dari yang paling terkecil. HIMAP FISIP UB 2021 memiliki visi yaitu membangun, memberdayakan, dan menjalankan amanat positif seluruh anggota HIMAP FISIP UB sehingga menjadi himpunan yang memiliki tekad dan kepribadian yang sesuai dengan karakter mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP UB yang kritis dan bertoleransi tinggi. Saya M. Ferandira Handika selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan tahun 2021. Dan saya Alicia Sofiani sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB 2021. Kabinet Golkar Kananta, Cipta Rasa Karsa HIMAP Jaya.
kami berbeda. Kondisi saat ini tidak menghalangi Himanika FISIP Universitas Brawijaya untuk berkarya. Kami hadir sebagai kabinet yang penuh kreativitas dan kebahagiaan bagi kabinet. Inilah Himanika Kabinet Cata Arsa. Halo, perkenalkan saya Guido Sianodaradanto selaku Ketua Himanika, dan di samping saya ada... Dan saya Theodorus Samirdianegja selaku Wakil Ketua Himanika. Kalian tahu gak sih, Himanika Kabinet Cata Arsa merupakan kabinet yang penuh kreativitas, berkompeten, dan membawa kegembiraan bagi seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Nggak cuma itu aja, Himanika Kabinet Cata Arsa memiliki 1 visi dan juga 4 misi. Melalui visi keluarga apresiatif, kami mengharapkan dapat menjadikan anggota Himanika semakin tumbuh dan selalu menghargai antar anggota di dalamnya. Bener nggak tuh, Teh? Pastinya, Sen. Kalau tadi Sen udah kasih tahu visi dari Himanika Kabinet Cata Arsa, belum lengkap dong kalau misinya belum dikasih tahu juga. Misi yang pertama, mewujudkan Himanika sebagai organisasi yang transparan, inklusif, dan peduli terhadap upaya optimalisasi diri seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Kedua, mewujudkan Himanika sebagai organisasi yang memfasilitasi kemampuan akademik dan non-akademik seluruh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya melalui program kerja yang inovatif, relevan, dan progresif. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan fungsi advokasi yang tepat sasaran dan mengakomodasi mahasiswa aktif, alumni, dan jurusan ilmu komunikasi. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi aktif Himanika dalam sinergi dan kolaborasi dengan pihak internal maupun eksternal dari Himanika. Nah, pasti kalian udah penasaran kan siapa saja sih orang-orang yang keren dan kreatif di balik kepemimpinan kabinet tahun ini? Yuk kita kenalan. Halo Kabinet, kami dari Sekretaris dan Bendahara. Sekretaris bertanggung jawab atas keluar masuknya surat, pengadresan dokumen rapat, pembuatan dan pemasukan proposal, dan penyusunan dan pengasilan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan Bendahara bertanggung jawab atas seluruh keuangan yang ada di Himanika, seperti pengelolaan uang kas, dana pagu, dan seluruh uang kepanitiaan. Menyebarkan informasi dan komunikasi melalui seluruh akun media sosial Himanika UB adalah tugas utama dari Biro Komunikasi dan Informasi. Biro Kominfo juga bertugas untuk merencanakan dan mengelola tampilan dari seluruh platform media sosial Himanika. Selain itu, kami juga bertanggung jawab atas membangun citra positif Himanika melalui media sosial Himanika. Dengan program-program yang kami miliki, yaitu company profile, interaktif konten, ucapan peringatan hari besar, live report, e-bulletin, social media graphic design, communication fast, digital information manager, dan mengelola website Himanika UB. Fungsi utama dari Divisi Hubungan Masyarakat adalah membangun, menjalin, serta menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal maupun internal Himanika. Tidak hanya itu, Humas juga bertugas untuk menciptakan citra yang baik kepada publiknya dengan cara menjalin hubungan yang baik kepada publik eksternal maupun internal. Kemudian, mengelola official account lain dengan Himanika dan juga pengarsipan kontak arah hubung dengan perusahaan, organisasi, serta sponsorship. Dengan program harian kami yaitu Himanika Studi Banding, Himanika Publikasi, Sosial Media Handling, dan Himanika Kontribusi. Ditambah dengan 4 program kerja kami, Himanika Ramadan, Semarak, Klasika, dan Himanika Mengajar. Divisi Media dan Kreatif adalah divisi yang bertugas untuk menghasilkan karya kreatif berupa konten kreatif serta berita untuk menunjang pengelolaan media alternatif Himanika Universitas Brawijaya channel11.com. Selain itu, kami juga menjadi wadah kreativitas dan opini dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dengan program harian kami, yaitu mengelola akun sosial media channel11.com, website Himanika UB, membuat podcast, konten video untuk YouTube Himanika UB, serta media partner. Kemudian dilengkapi oleh 3 program kerja kami, yaitu Internal Training, Creativity Workshop, dan Majalah Channel11.com edisi ke-8. Divisi Ekonomi Kreatif atau Ekraf adalah divisi yang menjalankan fungsi kewirausahaan pada Himanika. Selain itu, Ekraf juga bertujuan untuk menghimpun, mewadahi, memfasilitasi, dan mendorong mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya yang berwirausaha. Melalui program harian kami, yaitu market.com, platform style, communication merchandise, dan pengadaan pakaian dinas lapangan, serta program kerja kami, yaitu communication on design. Melayani, menampung, serta menjembatani aspirasi antara mahasiswa dengan dosen ilmu komunikasi merupakan tugas utama dari divisi advokasi. Selain itu, kami juga bertugas untuk mewadahi dan menyelenggarakan seleksi mahasiswa berprestasi di tingkat jurusan. Dengan program harian kami, yaitu Info, Handling, Komunikasi Inspiratif, dan CRS. Kemudian dilengkapi dengan 6 program kerja kami, antara lain catatan pekerjaan, catatan skripsi, sosialisasi penyusunan TS, mahasiswa berprestasi, catatan magang, dan catatan KJLT.
Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya anggota kepengurusan serta anggota Himanika. Kami juga bertanggung jawab atas iklim kepengurusan Himanika. Tidak hanya itu, kami juga berperan sebagai wadah untuk memperkenalkan jurusan ilmu komunikasi dan dunia perkuliahan kepada mahasiswa baru. Beberapa program yang kami miliki yaitu Himanika Ulang Tahun, Himanika Appreciation, Communication Graduation, Rapat Tingkat Angkatan, dan Staff of the Month. Kemudian dilengkapi dengan beberapa program kerja kami seperti Regenerasi Himanika, Bonding, Darkom, Himanika Evaluation Meeting, Festival Komunikasi, Malam Persembahan, Upgrading, dan Himanika On Memories. Mewadahi serta memfasilitasi pengembangan minat dan bakat, juga mendukung serta mengapresiasi mahasiswa ilmu komunikasi Brawijaya dalam bidang akademik maupun non-akademik merupakan tugas dari Divisi Minat dan Bakat. Dengan beberapa program harian kami, yaitu Prime Time, Dispen, Info Lomba, Champions of Commerce, Communication Supporter, dan Managerial Expert. Kemudian dilengkapi dengan 2 program kerja kami, yaitu Komolimpik dan Koman. Bersama Himanika Kabinet Cata Arsa, wujudkan komunikasi yang penuh kreativitas dan kebahagiaan. Bangkit, bergerak, satu komunikasi, komunikasi Banzai. Wah, seneng banget nih hari ini bisa nemenin kawan Jingga untuk menyaksikan perkenalan dari himpunan mahasiswa yang ada di Tanah Jingga. Kalau kamu sendiri gimana, Wi? Aku juga nih Del, pastinya seneng banget. Dan ternyata setiap HMJ itu punya keunikan dan keseruannya masing-masing ya. Pasti cocok deh sama kawan-kawan Jingga. Nah, betul banget. Karena dengan adanya excursion ini bertujuan agar membantu kawan Jingga dalam memilih tempatnya untuk berproses nantinya. Nah iya, fun fact ya Del, dulu tuh aku juga tahu adanya LKM dan komunitas divisip setelah mengikuti rangkaian ini loh. Nah kalau gitu kawan Jingga pantengin terus ya sampai hari terakhir excursion dan tunggu kejutan-kejutan lainnya. Kalau gitu aku Fadel dan aku Ebi pamit undur diri. Terima kasih dan see you on day 3 excursion 2021.